Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mahtumah Malayati. Dan kali ini saya berkunjung ke rumah salah seorang, siapa ya? Ini teman juga, bisa dibilang guru juga. Karena saya dulu ketemunya adalah ketika saya belajar tentang broadcasting, tentang kegiatan kemasyarakatan di Suara Warga Jombang. Iya. Iya, betul. Ada Mas Wahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Mas Wahab? Alhamdulillah sampai hari ini sehat. Sehat ya. Kalau sama Mas Wahab itu saya bisa bilang itu luwe-luwe ngombe jamu. Apa itu luwe-luwe? Suwe ora ketemu. Jadi ketemu langsung. Ya, ketemu langsung ngobrol di video. Di video, iya benar. Mas Wahab ini aktif di bidang pemberdayaan. Sejak saya ketemu pertama kali tahun berapa aku lupa, bisa dibilang mungkin 10 tahun yang lalu gitu. Sampai sekarang juga aktivitasnya di bidang pemberdayaan gitu Mas. Iya. Kalau boleh saya tanyanya ini agak ini sih Mas, agak nggak sopan. Sek kanggo ta Mas pemberdayaan itu. Ya kalau melihat situasi begini itu kan orang mau jadi apapun kan bisa. Dengan situasi mau desain itu maksud saya di setting, atau mau dengan pembelajaran betul-betul belajar. Betul-betul belajar itu maksud saya ngangsu kawru berguru dan belajar di lapangan. Itu di situasi ini ya tinggal kitanya itu maksud saya yang mau menjadi seorang pemberdaya atau mau menjadi seorang yang diperdayai atau didampingi, itu hanya soal pilihan saja. Tapi dari situasi ini seorang pemberdayaan itu masih hemat saya itu masih dibutuhkan dan pasti tetap dibutuhkan, karena orang-orang yang macak menjadi pemberdaya itu juga perlu diberdayakan itu. Itu sih situasinya kalau menurut saya, karena orang mau jadi apapun sekarang kan bisa jadi sulapan ya dengan banyaknya media. Itu dengan banyaknya media dan Google, YouTube atau apapun medsos itu kan bisa menjadi orang nggak tahu apa-apa bisa menjadi tahu apa-apa. Ya kayak yang lagi tren itu tiba-tiba banyak ustadz, tiba-tiba banyak orang yang peduli ngomong begini. Tiba-tiba banyak orang jadi aktivis dadakan. Benar, dengan mudah sekali gitu ya Mas. Sudah dapat wadahnya. Kalau dulu kan nggak gitu ya, harus banyak perjuangan. Magang dulu setahun 2 tahun itu pun masih belum bisa diterima untuk jadi murid kalau dulu itu. Ya. Begitu. Jadi ada proses proses dalam pencarian atau mau jadi seorang aktivis itu ada sebenarnya kesungguhannya, komitmennya itu diuji dulu kalau dulu itu begitu. Minimal harus demo, diajar di lapangan, belajar kayak gitu. Kalau dulu kita ketemu pertama kali ketika Mas Wahab masih di Lakpesdam ya Mas ya. Ya, tahun berapa itu ya? Nggak tahu, aku makanya lupa. Bisa dibilang lebih dari 10 tahun yang lalu gitu. Di Lakpesdam itu organisasi kayak semacam LSM ya. Pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia kaitannya sama NU ya, Nahdlatul Ulama. Nah, kalau sekarang Mas Wahab ini lebih aktif di mana itu? Kalau sekarang itu ya saya berpikirnya masih sama itu ketika kita menyediakan diri menjadi seorang aktivis pemberdayaan masyarakat, ya akan banyak risiko yang kita terima. Misalnya saya ketika pertama kali sebelum menikah saya bilang ke istri itu, kalau kamu menikah sama saya kamu nggak akan kaya. Karena pendamping itu selalu berada di samping, pendamping masyarakat itu selalu berada di samping, nggak bisa di depan kan. Harus siap dengan resiko juga nggak bisa di belakang. Jadi pendamping itu kadang-kadang yang didamping itu sudah kaya tapi dia masih di samping saja. Iya benar-benar. Itu guyonanya begitu. Itu jadi saya mengenal dunia pergerakan, pendamping, pemberdayaan dan yang lain itu sekitar tahun 99 pasca reformasi itu. Ya pasca reformasi itu kan kita dituntut
dipaksa oleh situasi untuk memahami apa yang sedang terjadi. Dipaksa untuk memahami situasi 98, krisis moneter dan yang lain-lain, dipaksa tiba-tiba ujian dipercepat, terus kemudian belum waktunya lulus, dipaksa untuk lulus dengan situasi proses pergeseran Orde Baru itu, sehingga ini ada situasi apa, ini ada situasi apa. Itu yang memaksa kita untuk memahami situasi itu, dan menurut saya itu dipaksa untuk menjadi selain memahami situasi juga dipaksa untuk aktivis gitu. Karena di Indonesia ini kan undang-undang misalnya anak miskin, anak orang miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara itu kan hanya undang-undang saja ya. Hanya teks. Terus misalnya perlindungan negara tentang warganya dan yang lain-lain itu kan hanya di teks di undang-undang, tapi kenyataannya kan kita harus membela diri kita sendiri. Kan begitu. Tidak ada yang ada misalnya kepolisian atau apa, misalnya kita dicopet misalnya, atau kita ada masalah di jalanan gitu. Terus kita melapor polisi, bagaimana reaksinya? Kita melapor pihak hukum pada masa itu ya Mas ya. Apalagi kita itu orang yang bahasanya kalau ke kepolisian itu lapor itu sandalnya sebelahan misalnya, terus kelambi tidak bagus. Bagaimana perlindungan undang-undang itu akan berjalan? Tidak. Pasti akan dilihat sebelah mata, sehingga mau nggak mau sebagai warga Indonesia kita itu dituntut untuk apa bahasanya, kalau Cak Nun itu apa ya, sakti ya. Oh, sakti. Kita dituntut untuk sakti, harus bisa membela diri kita dan iso sembarang kali. Iya benar. Kalau saya bukan mengajari kayak saya itu ya belajar sama teman-teman di tim saya yang kebetulan di Lakposdam dulu itu ada banyak teman-teman yang menjadi tim saya itu. Kamu harus sebagai aktivis itu harus dituntut bisa segala hal. Tapi harus mempunyai sesuatu. Kalau yai saya dulu itu ada yang ditonjolkan gitu. Jadi iso kitab KB, mempunyai ilmu banyak, tapi ada yang andalan, yang diandalkan. Bahasa saya kalau ke anak-anak itu, ke teman-teman itu generalis yang spesialis gitu. Gitu. Jadi bisa banyak hal tapi punya spesialisasi. Ada spesialisasinya. Ya. Misalnya kan begini, orang-orang akan melihat Cak Wahab itu senengane pokoknya dampingi belusukan desa-desa, dampingi wong-wongku, ditawari nang partai, ditawari nang apa ya ora gelem, ditawari kerja klambi dilebokno dasian mesti sik pilih nang desa-desa belusukan, padahal ngomong secara ekonominya bayarannya nggak jelas misalnya kayak gitu. Tapi itu soal hati ya, bekerja itu. Kalau kita nyaman, misalnya melihat orang yang kita dampingi itu bisa berdaya, berani memperjuangkan hak-haknya dan sukses dalam pembelaan atas dirinya, mengadvokasi atas dirinya, itu luar biasa. Luar biasa kisah sukses atau success story yang secara faktual itu biasanya kalau bahasa kerennya itu menjadi telling story ya, bisa diceritakan kemana-mana, itu hal yang luar biasa. Ya, menurut saya begitu. Makanya tadi kalau dikatakan Mas Wahab itu di era itu seperti, artinya yang disampaikan di undang-undang belum mesti terimplementasi di realita gitu ya. Makanya disitulah butuh seorang pemberdaya, artinya mendampingi beberapa orang yang mungkin tidak memiliki kemampuan itu gitu Mas Wahab. Betul. Jadi memang kalau di sana, tapi sekarang itu kalau saya melihatnya pemerintah itu sudah mulai bagus ya. Ya jelas lah sudah mulai bagus. Kalau tidak mulai bagus itu ya bahasa brengsek mungkin ya. Demonstrasinya lebih banyak mungkin ya. Bukan begitu, maksud saya progresnya itu pemerintahan mulai era Orde Baru, kemudian Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, kemudian sekarang Jokowi itu progresnya begini. Kalau dulu itu kan pemerintah nggak memperhatikan, ada program ya wes itu. Sekarang kan sudah mulai lumayan tuh, banyak pendamping desa. Dinas itu SKPD sudah mulai banyak. Misalnya Dinsos itu punya pendamping ini punya banyak pendamping. Terus kemudian Dinas Pertanian ada yang kedinasan, ada PPL, kemudian ada pendamping petani, pendamping ketahanan pangan, pendamping untuk benih atau apa itu ada. Terus kemudian di DPMD terutama ya, di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa itu banyak sekali tuh pendampingnya. Ada pendamping yang desa, terus kemudian ada pendamping program inovasi desa juga. Terus ada pendamping apalagi itu banyak itu kalau nggak salah, baik yang secara kontrak maupun yang
semi itu banyak. Jadi sehingga progresnya terus kemudian disusul dengan dinas-dinas yang lain mulai menginisiasi di setiap programnya ada menggandeng misalnya LSM, menggandeng media, menggandeng apa, itu ada tim-tim yang bareng-bareng bekerja di lapangan, terus berusaha bagaimana pekerjaan itu di breakdown bareng-bareng sehingga ruang atau celah masyarakat atau oposan ya atau yang mengkritisi pemerintah itu seperti tidak punya celah lagi. Jadi sekarang itu pilihannya ya ayo bareng-bareng kalau memang ini untuk masyarakat ya bareng-bareng, mau itu di dalam sistem pemerintahan atau di luar sistem ya akhirnya pilihannya kan begitu, ayo bekerja bareng-bareng, tidak lagi siapapun bupatinya lawan, siapapun presidennya lawan. Kalau begitu dulu kan begitu, sekarang kelihatannya sudah tidak seperti itu, tapi kontrol terhadap sistem sebagai monitoring, evaluasi dan lain-lain secara aktivis ya kami tetap melakukan kontrol itu, karena bila mana ada hal-hal yang sudah tidak dilakukan oleh pemerintah atas perhatiannya terhadap masyarakat ya itu lampu merah ya yang harus kita kita bergerak turun ke jalan, teriak atau kalau perlu ya minimal bakar-bakar ban lah itu. Itu untuk pemanis aksinya. Kalau sekarang sih itu sudah jadi kayak semacam apa ya Mas, nostalgia zaman dahulu kalau sekarang ya. Sehingga kalau kita ngomong demonstrasi itu kan sudah sangat jarang sekali gitu. Mungkin karena itu tadi ada perimbangan antara pemerintah kemudian untuk masyarakatnya juga turut. Dan apa ya tambahannya itu untuk orang-orang aktivis tahun 90-an, tahun 80-an, 70-an. Kalau saya kan generasi 70 ya. 70? Oh iya. 70 akhir. 70 akhir. Itu ya. Jadi sehingga itu dituntut belajar dengan berdamai dengan situasi. Oh iya. Berdamai dengan situasi itu salah satunya adalah harus melek teknologi. Melek teknologi itu dia harus paham kekinian. Kekinian itu bagaimana orang-orang seperti yang sampai lakukan ini dengan podcast, terus medsos, YouTuber dan yang lain lah. Teman-teman sebagai aktivis pemberdayaan di lapangan itu harus paham itu. Nah, paham itu tidak hanya paham tapi bagaimana mengoperasionalkan video dan yang lain itu harus teknologi harus pahami ya, karena eman banget gitu apa yang dilakukan di lapangan itu kalau tidak terdokumentasi terus kemudian tidak terekam yang bisa dipelajari oleh orang lain terus bisa diupload. Kalau diupload kan bisa jadi duit juga, sehingga tidak hanya bahasane njagane ya, tidak hanya njagane program atau bergantung pada program donor, terus Eropa, luar negeri atau yang lain-lain sih, atau pemerintah. Nah, kalau kreatif dan berdamai dengan situasi yang saya maksud tadi, lancar menggunakan peralatan teknologi yang mengarah pada media sosial dan yang lain-lain, itu saya yakin nggak sulit itu kalau cuma biar dandang nggak guling itu. Urusan dapur biar ngepul itu insya Allah nggak akan sulit. Iya, kalau dulu nggak ada kesadaran itu kan Mas, karena memang beda zaman ya, beda zaman. Kalau yang paling dirasakan perbedaan di era Mas Wahab dulu 98 ya, 99 sampai sekarang, atau era kapan tuh? Ya, era 80-an lah, era kalau krisis moneter itu. Krisis moneter ya. Dibandingkan dengan yang sekarang, kalau ngomong pergerakan itu apa Mas perbedaannya? Kalau pergerakan dan pemberdayaan itu kan ada dua diksi yang berbeda ya. Kalau pergerakan itu kan lebih banyak orang itu bergerak, aksi, demo dan yang lain-lain. Kalau di pemberdayaan itu kan seperti silent activity, gerakan silent movement atau gerakan senyap gitu di bawah itu yang arus bawah. Gerakannya itu nggak seberapa nampak di permukaan, tapi hasilnya itu tiba-tiba ada orang yang memahami ini ternyata itu hasil dari pendampingan di silent movement itu, gerakan pemberdayaan yang dilakukan. Nah, orang-orang di pemberdayaan itu dia tidak boleh menganggap hal apapun itu remeh, tidak penting, atau semua orang penting. Semua orang penting, semua orang adalah peluang. Semua orang punya peluangnya masing-masing, punya ruang momennya masing-masing. Itu begitu. Berbeda kalau pergerakan itu kan istilahnya dia akan lebih banyak di goal dan
gerakannya itu untuk menggolkan apa. Itu kalau di pemberdayaan dia akan lebih sabar diproses, bagaimana tahap demi tahap itu dijalani, penyadaran, terus kemudian mempengaruhi, mempengaruhi orang tanpa orang itu merasa dipengaruhi. Bahasanya apa ya, kalau dia itu COCD ya, community organizer, community development, tinggal di komunitas, mempengaruhi, tahu kapan orang itu melek, bangun tidur sampai orang itu bangun tidur lagi. Itu kalau di pemberdayaan harus dipahami itu, dan tinggal di wilayah itu. Itu kalau yang dulu ya, dan itu harus pembelajarannya tentang hukum, HAM, terus budaya, gender equal dan yang lain-lain itu harus dipahami dengan bahasanya ngaji yang dipahami tahap harus demi tahap diketahui oleh pemberdayaannya, harus dirasakan, makan dan yang lain. Kalau sekarang kan tanpa itu orang sekarang sudah bisa kalau ngomong klaim aktivis gitu, hanya buka Google terus melihat situasi, lihat komunikasi orang, justifikasi orang, lihat komentar orang beberapa, dia sudah bisa ambil kesimpulan atau ambil pakar siapa sudah dimodifikasi, ditirukan dengan bahasa yang kekinian, sudah bisa jadi aktivis. Jadi kalau sekarang itu iya benar. Tapi pasti ada perbedaannya kan, pasti. Ke output mungkin ya. Instan dengan yang betul-betul orisinal itu kan beda. Iya. Terus apa Mas perbedaannya? Mungkin bukan target ya yang jadi orang yang sasaran pemberdayaan itu. Ya, ada banyak hal sih. Ada proses dan target ya. Ada yang hanya goal, ada yang tapi kalau ngomong membedakan itu kan, kalau ngomong perbedaan aktivis dulu sama sekarang itu kan begini. Itu kan relatif dalam arti bisa kita lihat ketika bahasanya aktivitas kelas dunia Fidel Castro atau apa itu, kalau ada orang melihat ketidakadilan itu hatinya tergetar, itu kawan. Nah, kalau ada orang melihat ketidakadilan itu cuek dan nggak urus gitu, nah, itu musuh itu. Itu. Nah, dari dasar itu kan menjadi aktivis pemberdayaan itu menurut saya kan juga soal keimanan itu, soal keyakinan bagaimana berjalan di jalan sunyi, bahasa saya begitu, berjalan di jalan sunyi yang banyak orang memilih untuk tidak jalan di situ, karena tidak populis, tidak marketable, tidak keren lah, mungkin itu. Padahal itu orang akhirnya memilih hal-hal yang instan, yang kadang-kadang hanya dengan klaim orang sudah bisa menjustifikasi saya ini aktivis atau yang lain-lain, itu begitu. Jadi saya mau ngomong soal perbedaan aktivis yang dulu dengan sekarang itu soal di sense-nya. Sense-nya itu maksud saya ketika ada ketidakadilan itu bagaimana sikap dia. Terus sikap itu kan bisa kita lihat, sikap itu betul-betul berangkat dari hati. Sikap itu betul-betul berangkat dari hati atau hanya lip service atau hanya performance saja. Itu kan bisa kita lihat. Nah, kalau yang zaman sekarang yang hanya bukan mengejar sense pemberdayaannya, bukan mengejar soal keyakinan, itu maksud saya adalah ibadahnya, itu pasti akan membangun dirinya hanya di performance, di lip service. Tapi kalau betul-betul pemberdaya sejati itu seperti orang seniman itu, dia nggak urus hasilnya atau nggak urus dilihat orang atau bahkan Tuhan mencatat atau tidak, itu nggak urus karena dia sudah jiwanya di situ. Humanisnya itu benar-benar kerasa. Bahkan kadang-kadang yang sering dirasakan oleh, menurut saya, pemberdaya atau aktivis sejati itu pasti dia sedikit banyaknya di musik keluarga. Oh gitu ya. Ya, karena dia selalu mengutamakan benar. kepentingan orang banyak daripada keluarganya. Kalau keluarga pengen, kadang kalau ibu atau orang tua pengen anaknya jadi sesuatu. Ya. Dan itu kan tidak betul juga maksud saya. Yang penting pesan saya bagi teman-teman aktivis ya jangan terlalu banyak di luar lah. Kenapa, Mas? Waktunya maksud saya. Waktu di keluarga itu juga
harus diperhatikan karena saya merasakan sendiri ternyata ketika kita kena musibah, jatuh, kecelakaan atau apa itu peran yang paling vital itu memang keluarga. Sehingga di situ kita sebagai aktivis, sebagai pemberdaya itu akan merasakan kemana waktu terbuang atau terpakai selama ini itu menimbang baiknya untuk masyarakat, baiknya untuk diri sendiri, baiknya untuk keluarga, baiknya untuk negara, itu kan bisa akhirnya bisa dievaluasi dengan dirinya sendiri melalui kontemplasi, perenungan dan yang lain-lain itu. Mas Wahab sudah berapa tahun di aktivitas pemberdayaan? Saya mulai sering membaca tentang pergerakan pemberdayaan itu sejak turunnya Soeharto itu. 98 ya? Ya, itu hanya wacana saja. Hanya wacana, terus kemudian mulai ada pelatihan-pelatihan tentang investigasi HAM dan yang lain itu 99-2000. 99-2000. Nah, 2000. Terus itu sudah menjadi, terus setelah 2000 masuk 2001 itu sudah mulai bergerak menjadi aktivis pedesaan gitu. Menjadi fasilitator desa, terus menjadi penggerak di desa. Itu jadi berangkatnya saya bukan dari aktivis pergerakan mahasiswa atau apa, itu enggak. Saya hanya aktivis muda NU. Waktu itu memang saya di penuh ya, yaitu berangkatnya dari, tapi banyak memang bersinergi dengan teman-teman aktivis di kampus. Sering baca buku. Saya tinggal di Gang Lebar Wonocolo misalnya di Surabaya, di belakangnya IAIN waktu masih IAIN dulu, sekarang kan masih sudah UINSA. Itu sering pinjem buku bacaannya yang anak-anak S1, ini S2, S3. Terus kemudian setelah saya baca, saya kumpulkan mereka untuk diskusi, terus kemudian ikut di aktivis-aktivis pergerakan itu, dengarkan ikut pergerakannya. Terus kemudian kadang juga ikut kuliah sih, tapi bukan mahasiswa. Jadi bebas saja masuk di nanti ikut anak-anak adab. Saya ngebandnya di UINSA itu sama main musik sama anak-anak adab. Nanti ikut kuliah terus sama anak-anak dakwah, terus ke syariah, karena di anak-anak dakwah di syariah itu teman sekolah dulu. Nah, di syariah itu ada adik yang kuliah di sana, jadi enak aja ikut-ikut. Tapi bukan mahasiswa. Kalau sekarang lebih concern ke mana Mas pemberdayaan yang sekarang itu lebih ke lingkungan. Lingkungan ya. Ya, lingkungan itu baik pertanian, lingkungan sampah, pengolahan sampah, organik non organik, sampah khusus, itu lebih, tapi banyak di edukasinya, di edukasinya, pendampingannya sama praktek bareng-bareng pendampingannya di teman-teman komunitas, jadi memilah, terus manajemennya macam-macam itu lebih banyak di situ. Terus kemudian di pertaniannya kita lagi mendorongkan pertanian yang ramah lingkungan, tidak menggunakan bahan-bahan kimia, mulai dari proses bibit, terus kemudian lahan, terus proses penanaman, perawatan, pemanenan sampai pasca panen. Itu semuanya organik, ya, tanpa itu semuanya kimia. Jadi sampai ada proses tidak hanya di pendampingan, di pembelajaran, di edukasinya, tapi juga di legalnya, di sertifikasinya. Jadi bagaimana orang-orang ini memahami tentang pentingnya sertifikasi self declare untuk pernyataan dari petaninya sendiri bahwa ini organik, terus kemudian sertifikasi dari pihak kedua, PGS itu participatory guarantee system itu, hingga penjaminan oleh pihak ketiga, seperti Bioset, Iset, Lesos yang dekat sini itu. Berarti itu nanti Innovis dan yang lainnya. Ada kayak semacam tanda gitu ya kalau ini sudah tersertifikasi. Organik Indonesia. Organik Indonesia. Biasanya begitu. Kalau ada organik Indonesia berarti ini sudah tersertifikasi. Kalau itu yang pihak ketiga ya. Kalau yang pihak ketiga sama saja sih, standarnya juga SNI. SNI 2016 itu yang menjadi standar bagi pertanian yang ramah lingkungan. Nah, kalau sudah distandarkan itu, sudah disertifikasi, mau masuk ke hotel, ke market modern, mereka petani akan mendapatkan harga yang layak. Saya tidak ngomong harga mahal ya, tapi harga yang layak, karena menurut hemat saya pertanian ramah lingkungan atau pertanian organik itu tidak harus mahal, tapi harga yang layak, harga yang sepadan gitu. Jadi kalau orang yang kaya dan mampu membeli dengan harga tinggi, ya dia harus disesuaikan begitu. Kalau orang yang miskin atau orang yang kecil tidak mampu, ya disesuaikan. Dan kalau perlu gratis, iya. Sama dengan harga yang dengan barang yang sama. Sebelum nanti Mas Wahab memberikan wawasan supaya kita nih tahu kalau
gimana sih caranya memilih yang organik itu ya? Saya pengen tahu dulu yang didampingi Mas Wahab itu masyarakat mana ini? Kalau ini yang sejak masih di Lakpesdam atau yang sekarang yang yang aktif sekarang di ya, lingkungan itu? ya karena memang masih bersinergi ya. Ada beberapa kelompok di Wonosalam. Wonosalam. Ya, itu kelompok yang Petani memang ya? masih kita dampingi. Ada yang hanya butuh pengetahuan kita. Mereka membangun organik dirinya sendiri itu juga ada. Terus sertifikasi dibantu oleh Dinas Pertanian juga ada, nggak apa-apa, sama saja. Yang penting prinsipnya memang bertujuan ke organik lah. Kalau petani-petani yang kita dampingi mau sertifikasi sendiri kan memang mahal. Karena sertifikasi di pihak ketiga itu satu produk bisa 25 sampai 30 juta. Wow, Itu, banyak. iya, satu produk itu. Nah, itu kalau petani kan akan pasti dia akan komentar begini. Payu ae durung wis kon bayar itu. Nah, sehingga di sini participatory guarantee system, sistem penjaminan pihak kedua itu dilakukan oleh kami itu memang untuk mempermudah petani itu tidak mahal. Dan tidak hanya sekedar penjaminan sertifikasi, tapi di situ ada edukasi, ada nguri-nguri budaya, kearifan lokalnya itu, lokal wisdomnya itu tetap kita perhatikan, bagaimana merawat benih-benih lokal itu juga, bagaimana benih tidak GMO, tidak harus bebas dari yang itu diarahkan begitu, ya dipelajari bersama-sama begitu, sehingga gerakan ini tidak hanya di Jombang dengan membuat bendera pamor ya, penjamin mutu organik yang dibawa naungan Aliansi Organis Indonesia dan dibawa KAN, terakreditasi secara nasional maupun internasional, itu kami bergerak di beberapa penjuru. Nah, kebetulan saya di sini sama teman-teman mendirikan Pamor Unit Jombang itu. Yang hari ini sudah melakukan penjaminan dua penjaminan. Terus ini ada pengusaha dari Cina, dari Surabaya itu Truly Organik itu yang juga mengajukan penjaminan dengan 4 produknya, ada kecap asin, kecap manis, bumbu dapur, terus kemudian satunya lagi itu volcanic salt, itu garam dari limbahnya kawah itu dari gunung, itu volcanic salt, sehingga dia garam gunung. Kalau biasanya garam itu kan dari lautan ya, nah sini ini garam dari gunung ya. Wah, itu terus ada minyak dari Purworejo itu yang juga mengajukan, terus sama petani dari Sampang, dari Bangkalan atau Sampang kemarin itu, dari Madura pokoknya. Itu Alan itu mengajukan ada 10 produk katanya yang mau diajukan. Nah, itu kita prosesnya kita inspeksi dulu, kita cek dulu standarnya mereka seperti apa, internal control sistemnya organik itu seperti apa, sejarah lahannya terakhir menggunakan pupuk kimia itu kapan? Kapan itu harus ada jarak ya. Sih Mas, berapa? Kalau tanaman musiman, itu minimal dia 2 tahun. 2 tahun terus baru beralih ke organik baru beralih 2 tahun minimal, itu sudah tidak menggunakan ya. Sampai 2 tahun 3 tahun untuk teman kerasan itu untuk mengklaim bahwa ini sudah bisa organik total. Itu harus diistirahatkan selama 2 tahun. Nah, itu tetap ada kontrol lahannya, terus ya kita lihat residunya, terus lihat kadar organiknya. Itu baik secara alami maupun menggunakan alat. Biasanya begitu. Kalau kita ke teman-teman, kita akan mengedukasi cara melihat lahan alami, produk alami itu seperti apa, itu kita lakukan dengan cara yang alami juga. Selain kalau ada peralatan ya kita gandeng yang punya alat-alat canggih itu. Iya. Jombang banyak Mas. Kalau di Jombang bisa mengajukan sertifikasi kayak gitu. Kalau di Jombang ini kan ada 2 ya. Kita harus melihatnya ada 2 itu petani yang swasta dan non swasta. Kalau kami itu yang swasta gitu ya. Nah, kalau teman-teman kayak di Wonosalam yang di Sambirejo kemarin di inspeksi atau disertifikasi oleh teman-teman Bioset dan Iset itu bahasa saya itu petani non swasta. Petani non swasta. Bedanya apa sih? Aku nggak paham kayaknya. Nah, kalau petani negeri itu mereka didampingi oleh dinas, didampingi oleh kedinasan, terus kemudian sertifikasi yang mahal itu dibiayai. Oh, gitu. Nah, kalau yang swasta kayak kami itu kan
ada proses edukasi pemahaman dulu, terus kemudian partisipatori ya itu petaninya harus paham dulu terkait standar konsep pertanian organik itu harus paham, kemudian dia mempraktekkan, kita mendampingi, kemudian kita baru melakukan inspeksi tentang standar organik itu. Nah, baru di situ ada pembahasan tentang pembiayaan yang lain-lain itu. Jadi ada kalau menggunakan label pamor misalnya mereka akan sharing dana misalnya setiap label 500 atau berapa begitu pembiayanya itu terlalu membebani. Oke. Nah, kalau kita sebagai orang awam nih kalau mau ini minta dikasih edukasi ya, kalau kita mau cari yang organik itu berarti yang kayak gimana, Pak? Ngelihat logonya tadi atau gimana tuh? Yang sederhana itu begini, karena di situasi sekarang itu kan kita bahasanya sulit ya mencari pangan yang aman, sedangkan asupan atau makanan yang kita konsumsi itu situasinya juga banyak yang tidak aman. Nah, sehingga kita harus menjaga diri kita itu dari makanan-makanan sterilisasi atau mengamankan diri kita karena kadang kita lapar ke warung makan apapun nggak bisa lepas dari bahasa sekarang micin ya, generasi micin dan yang lain-lain lah. Itu kalau kita mau belanja di pasar yang sederhananya itu gini, kita cari ikan atau cari sayur itu jangan yang kelihatan bagus dan tidak tersentuh apapun. Dan nggak tersentuh apapun. Nah, misalnya kalau kita lihat misalnya sawi atau bayam atau kangkung gitu, kalau di situ ada hama, ada hewan ya, misalnya walang, semut atau ulat yang mau menggerogoti sayur itu tandanya bahwa itu aman untuk kita makan. Oh, itu justru sehat ya? Iya, karena bagi kalau ngomong selaras alam itu kan tidak membahayakan bagi makhluk lain. Ya, itu kan itu selaras alam. Jadi kalau apa yang dimakan oleh hewan itu aman berarti kita makan juga aman. Tapi kalau lalat saja ya, lalat misalnya di ikan ikan pindang atau nempel aja nggak mau. Itu apalagi pindangnya kelihatan bagus-bagus, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Nanti kalau cantik tok kan nggak enak. Ya. Biasanya selalu barangnya itu cantik-cantik gitu. Terus kadang lagu yang satu buah lagu manis, buah lagu yang cantik, kenapa tidak yang ganteng juga gitu ya. Itu maksud saya kalau kelihatan bagus-bagus itu tapi tidak ada semut yang mendekat, tidak ada lalat yang mendekat, itu bahaya. Benar. Itu pasti ada pengawet dan bahaya bagi kehidupan kita. Saya biasanya cari yang gitu, Mas Wahab. Cari yang misalnya gini aja, orang kalau cari beras saja ya, itu yang disosok bersih ya. Betul, putih. Padahal yang karbonnya yang gizinya tinggi itu kan kulit yang ada kulit arinya yang tidak terlalu bersih ya. Itu beras yang masih makanya dulu ada banyak di Jogja itu teman-teman mahasiswa yang menemukan kopi bekatul karena memang nilai gizinya banyak di situ. Tidak malah sekarang itu di Australia bikin rice milk itu. Rice milk tahu rice milk itu satu begini rice milk itu 80.000 kalau nggak salah. Itu 1 liter. Beras ada susunya gitu. Tajin itu. Oh, tajin. itu kan tajin itu yang dari kecil saya biasa mau setelah ke sekolah. Itu ya? Iya, terus emak saya ngeliwet itu, terus kemudian di atasnya ada airnya, air tajinnya itu lagi, terus kasih garam dikit, makan satu lepes, satu mangkok kecil, habis itu berangkat sekolah. Itu saya kecil masih ingat dikasih emak begitu. Kalau kita itu kan tajin, tapi sekarang kena Australia itu rice milk, terus kemudian ada Australian organic, ada logo Australia organic. Organik Australia. Itu sudah 80.000 1 liter. Oh, gitu ya. Bayangkan ya. Iya. 1 liter 80.000. Beras berapa 1 liter? 1 liternya atau 1 kilonya? 1 kilo, nggak sampai. Iya. Yang membramu atau serang itu. Iya, benar. 10.500 itu sudah paling bagus itu berasnya. Kena tajinnya itu tadi. Rice, hanya diganti tulisan rice milk. Rice milk jadinya lebih mahal. Itu 80.000. Kayaknya ada yang salah pada pola pikir kita, Mas Wahab. Karena kita itu kebanyakan orang ya, kita itu kayak tadi tuh sukanya nyari yang bersih, padahal di situ potensi kesehatannya malah bisa jadi minim gitu ya. Sebenarnya termasuk tajin itu ya tadi. Betul. Itu sebenarnya kan kita harus tarik ke belakang ya. Tarik ke belakang itu bagaimana orang tua kita dulu itu meletakkan pondasi kehidupan budaya kita itu dengan kearifan lokal yang luar biasa. Misalnya begini, ketika memasak nasi itu menggunakan kukusan.
Kukusan itu kan dari bambu. Betul. Bambu merupakan pohon yang mempunyai daya serap terhadap racun yang luar biasa. Dan itu Jepang ditiru sampai sekarang, dimsum atau apa, semuanya pakai bambu itu bahannya. Tapi kita sekarang cari semua di rumah yang ada magic jar atau apa itu. Iya bener. Yang itu berbahaya ya. Bener. Melebihi 12 jam kencing diabetesnya tinggi. Betul. Itu. Nah itu harus dikembalikan begitu, maksud saya bahwa selain bisa menyerap racun, toksin dan yang lain-lain, itu juga mengamankan, aman, tidak gampang mambu ya, tidak gampang basi itu terjadi. Tapi sekarang saya nggak tahu dari makanan, hal-hal yang lain sudah. Nah, kalau kita dikembangkan cara bertani juga, kalau kita dilihat bagaimana orang-orang tua kita dulu, leluhur kita melakukan pertanian itu bisa kita duplikasi, tapi dengan teknologi yang terpadu. Kalau dulu proses kotoran hewan atau kohe itu dibuang ke lahan itu kemudian dibiarkan mengurai sendiri, itu lama. Kalau sekarang kan kita bisa fermentasi dulu dengan ambil tanahnya, lab alami itu langsung adaptasi proses fermentasi itu kemudian langsung siap di lahan, siap ditanami. Itu bisa dilakukan begitu.